Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Kak Alfi. Gimana nih kabarnya nih? Kita kelasnya digabung lagi ya teman-teman dengan K20, K21, dan K26. Ini dari K26 belum ada yang join. eh Baru ada dua K20 sama K21 ya. Yuk boleh yang bisa on cam ya teman-teman. Sebelum memulai kelas tutorial hari ini bersama Kak Alpi, alangkah baiknya kita berdoa ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Semoga pematerian hari ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Jaringan teman-teman aman gitu ya jaringan kita semua aman gitu ya biar lancar kelas tutorialnya. Kak Alpi, halo Kak. Bentar nih kayaknya Kak Alpi. Suara aku aman nggak teman-teman? Aman nggak? Oke, bentar nih Kak Alpinya kayaknya masih jaringannya nih bentar ya. Hmm, Kak Alpinya kayaknya keluar. Teman-teman udah pada sholat, udah makan. Yang belum makan boleh makan dulu. Oke, sudah. Yang belum sholat, sholat terlebih dahulu aja ya. Sambil menunggu nih yang lainnya. Soalnya K26 belum pada join. Terus kakak ininya ada kendala jaringan katanya sebentar ya. Bentar ya teman-teman, kakak tutornya Kak Alpinya lagi ada kendala jaringan ya. Boleh kalau mau minum, minum dulu ya. Yang mau makan, nyemil, boleh ya teman-teman. Ya Kak, aman Kak. Oke, aman Kak. Oke, teman-teman semuanya udah pada join kah?
udah nih Kak. Udah dari Kak 20, 21, 26 udah pada join nih Kak. Oke, halo teman-teman semua, selamat siang. Jadi kita hari ini bakal belajar literasi bahasa Indonesia ya. Oke, mungkin buat mempersingkat, aku bisa langsung izin share screen-nya ya. Nah, kira-kira udah kelihatan belum teman-teman? Masih blank, Kak. Belum, Oh, udah Kak, kelihatan. udah. Oke. Oke, nanti kita bakalan kalian bakal baca, aku kasih waktu 2 sampai 3 menit buat baca soalnya, terus nanti kita jawab bareng-bareng soalnya ya. Oke, oke, di sini ada soal untuk nomor pertama. Oke, kita baca dulu ya soal teks pertamanya. Power on. The Bluetooth device is ready to pair. Oke, kita lihat pertanyaannya nomor 1.
Berdasarkan teks bacaan di atas, manakah pernyataan yang bernilai benar? Ini ada 1 sampai 5. Oke, kira-kira mana aja nih yang benar setelah tadi baca bacaan di atas? Adakah yang sudah mendapatkan jawabannya? Kira-kira nomor 1 benar nggak, teman-teman? Oke, nomor 1 salah ya. Harusnya tadi dia diambil dari kitab Sutta Soma ya. Ini karyanya Putan Tular ya kan. Berarti kalau misalnya dia bilang dari filsafat Hindu, berarti ini salah ya. Kita lihat Muhammad Yamin memperkenalkan Bhinneka Tunggal Ika dalam sidang BPUPKI pertama. Ini benar ya. Ini Muhammad Yamin mengenalkan frasanya yang diselenggarakan tanggal 29 sampai 1 Juni. Oke, berarti nomor 2 benar. Kita lihat. Nomor 3, prinsip Bhinneka Tunggal Ika diimplementasikan dalam kebijakan afirmasi untuk kelompok minoritas. Ini nggak ada, tidak ada di dalam, ada yang jawab E. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat deh nomor 4. Kitab Sutta Soma ditulis oleh Empu Tantular. Ini benar ya. Tadi yang ini benar. Terus kita lihat nomor 5. Frasa Bhinneka Tunggal Ika pertama kali muncul di peraturan pemerintah nomor 66. Ini nomor 5 ini salah ya teman-teman. Jadi yang E ini pasti salah. Coba kita lihat lagi. Dia bilang pertama kali muncul itu peraturan pemerintah nomor 66. Sedangkan kita tahu kalau semisal pertama kali muncul itu pada abad ke-16. Tapi diakuinya baru di di PP nomor 66 tahun 1951. Itu hal yang berbeda ya. Yang dia nyatakan ada pertama kali muncul, berarti pertama kali ada istilah bineka ini yaitu di abad 14. Tapi baru disahkan itu dengan PP nomor 66 tahun 1951. Oke, kenapa yang 3 benar? Yang 3 ini sebuah pernyataan tersirat. Kita lihat Bhinneka Tunggal Ika diimplementasikan dalam kebijakan afirmasi untuk kelompok minoritas. Dan ini benar teman-teman, karena apa? Karena kebijakan afirmasi itu tuh merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan yang sama gitu. Terutama untuk kaum minoritas. Di mana ini tuh berarti benar kan kalau prinsip Bhinneka Tunggal ini tadi toleransi dan persatuan. Berarti jawabannya adalah yang B 2, 3, 4. Oke ya, kita lanjut ke yang nomor 2 nih. Jika prinsip Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan dengan tepat dalam kebijakan negara, dampak yang mungkin terjadi adalah Oke, ini pada jawab A ya, langsung bisa ya. Benar banget teman-teman. Kalau semisal prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu nggak diterapkan dengan tepat, akan ada muncul konflik sebab kebijakan yang memihak salah satu kelompok. Karena Bhinneka Tunggal Ika kan tadi ini bersatu, jadi kayak semua kelompok itu
sama dilihatnya. Jadi kalau misalnya nggak ada Bhinneka Tunggal Ika, pasti bakalan lebih milih mayoritas lah, terus minoritasnya tertinggal, dan lain-lainnya. Jadi benar banget jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut nih. Nomor 3. Teks di atas menyebutkan kitab Sutasoma mengajarkan toleransi antar agama dan menjadi ajaran yang dianut oleh pemeluk agama Hindu dan Buddha. Berdasarkan konteks, bagaimana implementasi semboyan ini dalam kehidupan bernegara? Oke, udah ada yang jawab B. Yang lain gimana? Kelihatan ya tadi kita kitabnya ngajarin apa? Toleransi. Berarti implementasinya pasti juga tentang toleransi. Benar banget, yaitu yang B. Menyelaraskan perbedaan dengan membangun toleransi antar umat beragama. Oke. Gampang ya, Bhinneka. Kita udah familiar banget. Kita lihat yang keempat. Dalam proses pembentukan lambang negara Garuda Pancasila, frasa Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan sebagai semboyan negara Indonesia. Apa alasan utamanya? Oke. Oke, pada jawab C. Yang lain, oke. Oke, udah pada pinter semua teman-teman. Karena udah familiar juga ya buat kita. Yaitu sebagai perwujudan persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Karena Indonesia memang terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Makanya kita harus saling toleransi. Makanya dimasukkanlah frasa Bhinneka Tunggal ini. Oke, kita lanjut ke teks berikutnya nih.
Oke, kita lihat pertanyaan nomor 5 ya, teman-teman. Berdasarkan isi teks bacaan di atas, apa tujuan utama penulis menyebutkan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia pada tahun 2025? Oke, pada jawab D nih. Oke, kita lihat A. Apakah peringatannya agar masyarakat lebih berhati-hati? Dia nggak memberikan ini ya, apa namanya, peringatan ya ke kita. Jadi yang A ini pasti salah. Terus mengajak pemerintah segera menyelesaikan, dia nggak ada kalimat persuasif sama sekali. Berarti salah juga ya. Terus meyakinkan pembaca bahwa masalah ekonomi lebih berpengaruh daripada kebijakan politik, ini juga enggak ya, karena tadi bahas ada banyak banget masalah, termasuk ada kebijakan politik yang ternyata juga berpengaruh. Jadi nggak jomplang ya ekonomi yang lebih berpengaruh. Kita lihat yang D, menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan Indonesia berpotensi turun karena berbagai masalah. Ini benar ya teman-teman. Oke, aku lihat teman-teman udah pada jawab D banget, udah pintar. Kita lihat yang di ini, kita lihat dengan ragam isu yang menghantam meski baru awal waktu, bukan tidak mungkin bahwa kebahagiaan warganya akan kembali menurun. Jadi dia memberikan statement kayaknya bakal nurun nih kalau semisal baru awal tahun aja masalahnya udah banyak gitu. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang D. Oke, aman ya. Kita lihat nih yang nomor 6. Hubungan paragraf kedua dan paragraf pertama adalah, ingat dulu, memperinci penjelasan, melengkapi penjelasan, menjelaskan tujuan, sebab akibat, melanjutkan penjelasan. Kita lihat nih, boleh teman-teman baca lagi paragraf pertama sama paragraf kedua. Oke, yang pertama bahas apa sih? Yang pertama kita tahu ya, dia bahas nih, posisi teratas paling bahagia. Sedangkan kalau yang kedua ini bahas yang paling terendah ya. Paling terendah ini ada Afghanistan, ada Syria, ada Libanon. Berarti yang pertama ngomongin paling tinggi, yang kedua ngomongin paling rendah. Berarti itu yang mana? Apakah B atau E? Ada yang jawab E juga nih. Apa bedanya melengkapi sama melanjutkan? Kalau Kalau melengkapi itu dia informasi yang belum ada sebelumnya ya Kak. Kalau ngelanjutin itu ngelanjutin bahasan di yang sebelumnya gitu nggak Kak? iya, kalau melengkapi berarti Informasi sebelumnya baru. itu belum ada penjelasannya. Berarti semisal lagi bahas A, terus di dalam A itu misal ada B, C. Nah, yang baru dibahas itu cuma B doang. Terus eh, C-nya itu belum ada, makanya dia melengkapi. Tapi kalau kita lihat dari sini, sebenarnya paragraf 1 sama paragraf 2 ini sama-sama ngomongin tentang indeks, maksudnya negara-negara yang berada di posisi paling atas dan posisi paling bawah gitu. Jadi kalau misalnya kita narik hubungan paragraf kedua sama pertama, paragraf kedua ini sebenarnya adalah untuk melanjutkan karena belum
selesai tadi. Caranya agar gak terkecoh gimana kalau soal kayak gini? Oke, sebenarnya kita ini satu-satu aja deh. Kalau memperinci semisal dia paragraf pertama itu ngomongin topik eh apa ya contohnya? Hmm, kalau memperinci paragraf pertama itu bisa ngomongin tentang eh, maknanya, penjelasannya tentang kebahagiaan di setiap negara. Terus kalau ngomongin ada yang tingkat tinggi, ada yang tingkat rendah. Tapi kalau memperinci di paragraf keduanya nanti bakal dijelasin poin-poinnya tuh berapa aja, kenapa dia jadi yang tertinggi karena itu poinnya segini, segini. Nah, itu namanya memperinci. Jadi dia lebih detail gitu. Tapi kalau kita lihat tadi di paragraf 1 sama 2 udah sama-sama terperinci ya, udah ada angkanya kayak gitu. Makanya ini bukan masuk ke memperinci. Tadi kalau melengkapi berarti dia itu kayak info tambahan. Kayak kalau kita bilang itu fun fact tambahan. Kalau melengkapi sama menambahkan itu sama aja nggak? Melengkapi sama menambahkan itu sama aja ya. Itu dua hal yang sama. Terus kalau menjelaskan tujuan itu menjelaskan tujuan berarti sebenarnya apa ya? Semisal paragraf 1 ngomongin kebahagiaan di dunia. Terus paragraf 2-nya berarti dia ngomongin tentang kenapa sih peringkat ini tuh dibuat gitu. Nah, itu ngomongin tentang menjelaskan tujuan. Kalau sebab akibat kita udah sering banget ya. Berarti paragraf 2 eh, sebabnya adalah paragraf 2 menjadi sebab dari paragraf 1. Jadi paragraf satunya akibat, paragraf 2-nya sebab. Terus kalau melanjutkan penjelasan berarti paragraf 1 sama paragraf 2 itu masih dalam satu tema yang sama gitu. Menjelaskan dengan memperinci sama atau beda? Menjelaskan sama memperinci itu menjelaskan sama hmm, beda tapi dia bedanya tipis banget. Jadi kalau semisal kadang dia semisal ada dua opsi sama-sama ada memperinci penjelasan sama menjelaskan penjelasan itu nanti dilihat lagi. Tapi kalau misalnya di pilihan ada salah satu dari menjelaskan atau memperinci, itu berarti jawab itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada dua-duanya, dilihat lagi. Kalau memperinci tadi, dia spesifik. Tapi kalau menjelaskan, dia belum tentu spesifik. Ya, dia menjelaskan ulang gitu. Jadi kayak diberi penjelasan lagi. Tapi kalau memperinci itu biasanya dia lebih spesifik gitu. Misal kalau lagi ngomongin motor, eh, memperinci tuh motor ada apa aja sih jenis-jenisnya. Nah, itu memperinci. Tapi kalau menjelaskan bisa aja motor ini tuh em, penjelasan tentang motor istilahnya gini, menjelaskan, memperinci itu ada di dalam menjelaskan gitu. Oke, dapat nggak poinnya? Jadi emang memperinci sama menjelaskan itu tipis banget bedanya.
Oke, jadi memperinci itu pasti menjelaskan, tapi menjelaskan belum tentu memperinci. Oke, jadi memperinci ada di dalam menjelaskan. Nanti tinggal dilihat lagi teksnya, kalimatnya. Jadi kalau ada dua-duanya, lihat lagi konteks apa yang dibahas gitu ya. Tapi memperinci dia ada di dalam menjelaskan. Jadi kalau misalnya dia kelihatan, oh ini sebenarnya teksnya memerinci, tapi kalau nggak ada pilihannya, berarti kita pilih opsi yang menjelaskan gitu ya. Karena memperinci ada di dalam menjelaskan. Oke ya, aman ya. Ini aku lanjut ke nomor 7 nih. Judul yang paling tepat untuk teks di atas. Kira-kira apa nih? Oke. Jangan lupa ya di ending bahas tentang Indonesia. Jadi harus ada Indonesianya. Berarti yang A udah pasti enggak ya. Negara paling bahagia dan paling tidak bahagia itu kalau nggak ada paragraf terakhirnya. Kalau B, ini berarti cuma bahas Indonesia doang nih, nggak boleh. Yang C, faktor yang mempengaruhi indeks tadi nggak dibahas ya. D, laporan kebahagiaan dunia 2025 posisi Indonesia terendah. Berarti kita dapat ya, ini ada tentang kebahagiaan dunia dan ada Indonesianya. Berarti kita tahu jawabannya adalah yang D. Oke, teks menyebutkan bahwa negara-negara Nordik mendominasi posisi teratas dalam indeks kebahagiaan dunia. Manakah argumen berikut yang memperkuat mengapa negara Nordik lebih bahagia dibandingkan Indonesia? Oke, oke, udah pada jawab A ya. Oke, benar banget teman-teman. Jawabannya adalah A. Karena negara-negara Nordik memiliki sistem kesejahteraan sosial yang kuat dan tingkat ketimpangan ekonomi yang rendah gitu. Kenapa enggak D? World Happiness Report didasarkan pada survei subjektif yang dilakukan terhadap penduduk di berbagai negara. Nah, kita nggak bahas tentang tadi surveinya bersifat subjektif, apakah dia akan mempengaruhi ini? Tadi kita nggak bahas ya. Tapi kalau kita lihat tadi di yang terakhir dari masalah-masalah yang menghantam Indonesia tadi, kita lihat kalau misalnya ada dari kebijakannya, kesejahteraannya masyarakatnya, terus habis itu tadi tentang ekonominya yang melemah gitu, ketimpangan ekonomi di Indonesia, berarti kita tahu nih kalau semisal lebih bahagia karena ya si negara-negara Nordik gak memiliki masalah-masalah seperti di Indonesia tadi, yaitu sistem kesejahteraan sosial sama ketimpangan ekonomi. Berarti kita dapat jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke teks berikutnya ya. Kak, Ya, boleh ini yang soal nomor berapa ya? Nomor 8 itu ya memang saya agak ragu nih antara A sama D. Soalnya kalau yang nomor D ini katanya kan World Happiness Report didasarkan pada survei subjektif yang dilakukan terhadap penduduk di berbagai negara. Nah, terus saya cari di paragraf pertama katanya nih eh Gallup Gallup ini kan termasuk
World Happiness Report ya, Kak. Nah, Gallup ini rutin melakukan survei untuk menilai kebahagiaan masyarakat di berbagai belahan dunia dengan melibatkan Mm-mm. 1.000 responden. Nah, kalau 1.000 respondennya itu mungkin dinilai subjektif ya, karena mereka meminta perasaan mereka sendiri tentang tingkat kebahagiaannya dari skala 0 sampai 10. Jadi, Nah, oke eh, yang oke lanjut. Oh. itu aja, Kak. Cuman untuk mau memastikan. Oke, jadi kita tahu kalau dia emang melibatkan 1.000 responden per negara per tahun ya. Dan 1.000 responden ini kita jadi bertanya-tanya, emang mewakilin ya 1.000 responden? Kan berarti itu pendapat mereka aja. Nah, kita lihat kalau misalnya kita lihat paragraf berikutnya dengan total 3.000 responden sama 3 tahun, estimasi yang diberikan ini jauh lebih akurat dan mengurangi kesalahan pengambilan sampel acak. Jadi kalau apa ya, kalau misalnya kita ngomongin subjektif, itu bisa kita bilang subjektif kalau semisal Galup itu milih orang-orangnya itu orang-orang yang mungkin deket sama dia atau orang-orang tertentu. Jadi ditargetin, oh kamu yang ngisi ini, kamu yang ngisi ini. Jadi misal kayak aku sebarin ke sekolah ini, kayak gitu. Aku nyebarin ke perguruan tinggi ini gitu. Yang dimana itu tuh bisa kita bilang jadinya nggak begitu akurat gitu. Tapi karena dia ngambil sampelnya acak, sampel acak ini apa? Jadi kita beneran seseorang random yang kita temuin itu mengisi gitu. Itu kalau jadi nggak ada kriteria, nggak ada disengajaan atau apapun itu. Dan itu sebenarnya lebih mewakili gitu. Kalau misal sampel acak gitu ya. Ini sebenarnya kalau kayak gini biasanya ada di materi-materi pengambilan sampel kayak gitu. Itu tuh belajar gitu. Jadi kalau semisal kita bilang dia subjektif, itu ya enggak gitu. Karena emang sampelnya ini acak gitu. Bukan ditujukan ke beberapa orang. Makanya kita nggak bisa bilang ini subjektif. Dan kesubjektifan itu sebenarnya nggak bisa apa ya, mempengaruhi kenapa negara Nordik ini lebih mendominasi paling bahagia gitu daripada Indonesia. Kita lihat lagi ya, bentar. Hmm, yang dilakukan terhadap penduduk, semisal gini deh, eh, kan emang itu kan berarti ditanyain dan itu kan apa yang dia rasakan. Berarti itu emang apa yang dia rasakan kan bersifatnya memang subjektif. Nah, dari di Nordicnya itu juga diambil subjektif, di Indonesianya juga diambil subjektif dan banyak orangnya itu berarti mewakili eh, orang-orang yang lain gitu. Hmm, berbagai negara. Sebenarnya ini bisa bisa juga kalau misalnya di bahasannya itu dibahas lebih lanjut tentang survei subjektif ini. Jadi sebenarnya ini memang ada berkemungkinan meskipun nggak ada di dalam teks, tapi balik lagi kalau kita ngomong literasi bahasa Indonesia, kita itu harus based on text. Jadi semisal kita mikir lah di dunia nyata ini benar kok, tapi kalau di teks nggak ada berarti itu bukan jadi jawabannya gitu. Kalau kita ngomongin ke literasi bahasa Indonesia ya, gitu. Mungkin aja ini ada kemungkinan memang. Tapi balik lagi di teks itu nggak dijelasin gitu. Jadi kita nggak dapat informasi yang akurat, sedangkan kita harus jawab dengan benar gitu. Apa? Nah, pilihannya ada opsi A, yang dimana ini bertentangan dengan penjelasan yang kenapa Indonesia tadi bisa makin rendah gitu. Gitu ya. Jadi argumen yang D ini tuh nggak kuat gitu, nggak cukup kuat untuk menjadi jawabannya gitu.
Oke, aman ya? Kita lanjut ke teks berikutnya kalau aman. Oke, kita lihat ya. Nomor 9. Manakah dari pernyataan berikut yang termasuk fakta kecuali? Berarti yang bukan fakta ya. Apa kira-kira teman-teman? Oke, berarti kita nyari yang opini ya. Opini itu biasanya ada kata sifat. Kita lihat benar banget jawabannya ada yang di C. Langkah terbaik langkah terbaik ini yang jadikan dia opini. Karena apa? Karena mungkin bagi orang ini langkah terbaik, tapi bagi orang lain belum tentu ini adalah langkah yang terbaik. Jadi ini sifatnya subjektif ya. Makanya ini menjadi opini. Oke. Nomor 10. Berdasarkan teks bacaan di atas, manakah yang merupakan kalimat utama paragraf kedua? Oke. Kelihatan jelas ya? Tadi kalau kita ngomongin kalimat utama paragraf kedua, itu ada yang di pertama, yaitu Jalan Tol IKN, Seksi 3A, 3B, 3A, E5A, dan Jembatan Pulau Balang Bentang Panjang dibuka satu arah selama periode Idul Fitri. Oke, aman ya ini cara nentuin kalimat utama. Kita lanjut ke nomor 11. Berdasarkan teks, keputusan membuka jalur alternatif jalan tol IKN selama periode Lebaran berpotensi memberikan dampak positif bagi pemudik. Namun, jika kebijakan ini tidak disertai dengan manajemen lalu lintas yang efektif, permasalahan apa yang paling mungkin terjadi?
Oke, bener banget. Kalau semisalnya eh, kebijakannya tidak disertai dengan manajemen lalu lintas yang efektif, nantinya akan menyebabkan kemacetan. Kalau kenaikan enggak ya, karena tadi gratis. Oke. Ada jawab B semua. Oke, aman. Kita lihat nomor 12. Dari sudut pandang kebijakan transportasi, pembukaan fungsional jalan tol IKN selama mudik Lebaran mencerminkan prinsip apakah tadi prioritas penggunaan angkutan umum? Enggak ya, enggak bahas ini ya. Tadi intinya mobil pribadi juga boleh masuk kayak sedan tadi. Pembatasan untuk kendaraan besar juga enggak. Tadi ada sedan. Peningkatan pendapatan ini juga enggak. Orang tadi gratis. Pembangunan jalan tol baru ini juga enggak. Yang paling benar adalah efisiensi mobilitas dengan pemanfaatan infrastruktur existing. Jadi memanfaatkan infrastruktur yang udah ada untuk efisiensi mobilitasnya. Oke, teks berikutnya.
Oke, ada pertanyaan. Kakak jawab dulu ya, Kak. Ada metode cepat menggarap LBI gak? Kemarin aku try out kan, ternyata ada materi kimia dan jawabannya itu nggak ada di teks. Tapi pengetahuan dasar kayak air cuka itu termasuk gugus apa. Padahal di teks tidak menjelaskan apapun tentang gugus. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya mau menggarap LBI dengan cepat tuh biasanya baca soalnya, terus habis itu cari keywordnya di teksnya. Jadi kita nggak baca teksnya keseluruhan ya. Tapi kalau misal masalah em, teksnya itu tentang misal tentang materi IPA ataupun IPS dan nggak ada jawabannya, maksudnya itu adalah pengetahuan dasar, itu menurut aku memang berdasarkan pengetahuan dasar. Karena berdasarkan yang kemarin pun di UTBK-nya langsung itu tuh juga banyak hal-hal yang kayak gitu. Misal dia nggak ngejelasin tentang apapun tentang gugus, tapi ditanyain tentang gugus. Yang itu tuh ada kayak eh, satu dua soal tentang fisika kimia yang memang dia tuh nggak menjelaskan, tapi kita diharuskan untuk tahu. Jadi sebenarnya em, ini sih itu benar pengetahuan aja dan itu nggak bisa dibaca dan nggak ada tipsnya selain emang kalian belajar tentang pengetahuan tersebut gitu. Dan sebenarnya ini dampaknya ke anak-anak mungkin yang nggak belajar materi tersebut ya. Jadi ya gimana ya? Kalau misalnya tentang teks kayak gitu sebenarnya nggak ada tipsnya sih. Tapi kalau misalnya mau menggarap cepat ya baca soalnya dulu, terus cari keywordnya. Jadi nggak usah baca semua eh, apa namanya semua paragrafnya, semua teksnya gitu sih. Emang tahun lalu pun juga gitu kok guys. Iya. Kan beberapa orang tuh kadang kalau sebelum literasi sebelum UTBK mereka tuh belajar belajar fisika, belajar kimia juga karena ya itu teksnya sekarang ada teks-teks ilmiah kayak fisika, kimia gitu. Jadi itu beneran emang pengetahuan dasar guys. Jadi kayak ya semangat ya. Semoga nggak sebanyak ke tahun lalu ya. Tahun lalu tuh kimianya tuh ada kimia sama ada fisika. Jadi dua-duanya ada di dalam literasi bahasa Indonesia. Jadi sangat, sedangkan IPS-nya cuma ada satu doang. Jadi hanya tentang ekonomi itu cuma ada satu doang. Jadi menurut aku itu merugikan anak-anak IPS yang cuma belajar ekonomi doang gitu. Oke, kita lanjut ya. Karena itu kita serahkan ke yang bikin soalnya. Kita lanjut, kita belajar nomor 13 nih. Berdasarkan teks bacaan di atas, manakah pernyataan yang tidak sesuai? Kita lihat em, tadi C ya, banyak yang jawab C ya. Sebelumnya CMB itu 70 jadi 60. CMB kita lihat di sini harusnya CMB itu 90 ke 80 ya. Berarti ini yang tidak sesuai. Oke, good job. Terus 14. Disebutkan bahwa harga cabai merah masih fluktuatif hingga Lebaran. Manakah pernyataan yang memperlemah argumen tersebut? Oke, yang memperlemah adalah yang benar banget yang dia ya, pasukan cabai tetap stabil dan tidak mengalami kendala distribusi menjelang Lebaran. Kenapa? Kalau kayak gini, kalau stabil harusnya harganya nggak fluktuatif. Jadi dia memperlemah ya. Oke, good job. Kita lihat nomor 15. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kesimpulan? Oke, kita lihat B. Hmm. Harga cabai sempat melonjak, tetapi mulai mengalami penurunan meskipun tergolong masih mahal di pasar. Benar ya, tadi udah turun tapi masih mahal. Oke, kita lihat nomor 16. Berdasarkan teks bacaan, kata yang bercetak tebal. Kata yang bercetak tebal adalah berkelakar. Berkelakar tuh apa sih artinya? Bergurau. Iya bener banget. Berkelakar tuh kayak bercanda gitu ya.
Dia menyampaikan candaan atau gurauan. Tadi ngebahas tentang makanan pedas ya, dilihat dari konteksnya aja bisa ya. Kemudian Prabowo berkelakar agar jangan makan terlalu pedas gitu. Jadi dia bercanda ya. Oke, kita lanjut ke teks berikutnya. Oke, kita lihat nomor 17. Berdasarkan teks bacaan di atas, apa tujuan utama penulis dalam teks tersebut? Lagi ngomongin makanan ya, berarti apa? Melaporkan survei yang paling sering disajikan. Ini kelihatan banget ya teman-teman. Tadi ada survei yang ngejelasin kuliner apa sih yang diminatin. Mulai dari ketupat, terus tadi opor, terus rendang, sampai tadi ke sate. Oke, kita dapat jawabannya adalah yang B. Kita lihat nomor 18. Berdasarkan teks bacaan di atas, apa yang dapat disimpulkan mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menyajikan makanan saat Lebaran? Apa kira-kira yang mana? Oke, oke. Ya, kita dapat ya pemilihan makanan saat Lebaran dipengaruhi oleh kebiasaan menurun dibandingkan selera pribadi. Aman ya ini, kenapa kebiasaan masyarakat menyajikan tadi? Oke, kita lihat berdasarkan isi teks, manakah pernyataan yang paling sesuai dengan informasi yang disampaikan? Kita lihat ya, yang C ya, ketupat jadi yang paling populer ya tadi. Judul yang paling sesuai dengan isi teks bacaan di atas. Kata ya, berarti tadi tentang survei good start ya. Oke, good job. Udah pada bisa nih semuanya. Yang C ya, survei Gustad ketupat jadi hidangan lebaran terfavorit.
Oke, lanjut teks berikutnya. Oke, kita lihat nomor 21. Berdasarkan informasi dalam teks, apa implikasi utama dari kebijakan konversi energi yang dilakukan pemerintah terhadap pola konsumsi bahan bakar rumah tangga? Mm, 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 mm. Tadi, oke. Ayo jawabannya. Program konversi energi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber bahan bakar tradisional walau belum merata. Tadi ada apa namanya? Bacaan yang sementara itu mana ya? Mm, 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 mm. Nih, sementara itu bahan bakar utama minyak mengalami penurunan, terus pindah ke gas LPG. Berarti jawabannya adalah yang A, bukan C ya. Kita lihat dua-dua. Berdasarkan tes bacaan di atas, manakah kalimat utama dari paragraf kedua? Paragraf kedua. Yang yang A. Penggunaan bahan bakar dapat bervariasi tergantung pada aksesibilitas dan kondisi geografis. Kalau kita lihat di sini ada yang pakai gas LPG karena mudah, harganya terjangkau, penggunaannya panjang. Tapi kalau misalnya di bagian timur masih pakai kayu bakar karena ya bahan utamanya masih distribusinya ke sana masih susah. Terus mereka di sana kayu bakar tuh masih banyak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Penggunaannya bervariasi tergantung pada aksesibilitas dan kondisi geografis. Apa hubungan paragraf ketiga dan paragraf kedua? Paragraf ketiga dan kedua kita lihat. Satu, tiga. Paragraf kedua tadi menjelaskan kondisi penggunaan bahan bakar di berbagai daerah berdasarkan aksesibilitas dan kondisi geografis ya. Yang paragraf 3 jelasin akibat dari kondisi ini. Akibatnya ada pergeseran pola konsumsi energi masyarakat. Berarti kita dapat yang
23 yang A, akibat dong. Akibatnya, iya kan tadi eh, tergantung kan. Yang 2 ngomongin tentang penggunaan bahan bakar tergantung daerahnya. Yang ketiga ngomongin akibat dari kondisi tersebut. Akibatnya apa? Ini pergeseran pola konsumsi energi masyarakat. Ya kan? Perubahan tren bahan bakar ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi energi masyarakat. Ini ya. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang E. Oke, kita lihat ya, nomor 24. Berdasarkan teks bacaan, pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke. Hmm, oke, B, 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 B. Oke, benar ya yang B. B semua kan? Peralihan ke energi yang lebih ramah lingkungan perlu didorong oleh kebijakan pemerintah dan aksesibilitas yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke teks berikutnya. Oh, oh masih ada. Oke, kita lihat. Tujuan utama penulis dalam teks tersebut adalah kepada jawab nih B. Oke. Memberikan informasi tentang penyebab dan cara mencegahnya. Ini benar ya. Tadi ada penyebabnya kenapa, terus ada cara mencegahnya. Kita lihat, manakah dari pernyataan berikut yang termasuk opini dalam teks bacaan di atas? Yang opini. Yang A udah pasti bukan. Yang B bukan. Yang C juga bukan. Nah, ini seharusnya. Nah, berarti ini yang O. Ini. Oke, berarti kita dapat D ya.
Oke, pada jawab D semua. Kita lihat nomor 27. Manakah pernyataan berikut yang tidak relevan dengan isi teks bacaan tentang microslip saat berkendara? Oke, yang C ya, yang nggak relevan, jasa marga telah menerapkan teknologi autopilot di beberapa ruas tol untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat microslip. Tadi bukan autopilotnya. Oke, yang terakhir, teks terakhir teman-teman. Oke, kita lihat nomor 28. Berdasarkan isi teks, manakah pernyataan yang tidak relevan? Yang mana tuh kira-kira? Yang nggak relevan? Oke, yang D ya berarti. Harusnya 52 MW. Oke. Nomor 29. Bagaimana peran PLN dalam mendukung pasokan energi bersih dari Pertamina NRE? Di PLN ngapain? Kita lihat ke
di Norman menambahkan bahwa dalam memasok listrik bersih Pertamina berkolaborasi dengan PLN. Listrik bersihnya dipasok ke masyarakat melalui PLN. Berarti jawabannya benar banget teman-teman, yaitu yang A. Jadi PLN jadi penghubung antara Pertamina NRE dan masyarakat dengan menyalurkan listrik dari pembangkit berbasis energi bersih. Kita lihat last number. Berdasarkan teks bacaan di atas, apa alasan utama NRE menekankan aspek HSSE dalam operasionalnya? Dia ada di bacaan ya. Nih, Norman juga menekankan pentingnya penggunaan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja HSSE, bahwa kesadaran terhadap aspek ini harus tanam dalam setiap pekerja Pertamina NRE. Karena dia bilang HSE tidak kalah pentingnya dengan kinerja operasional yang baik. Berarti tadi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja itu nggak kalah penting dari kinerja operasional. Berarti kita dapat jawabannya adalah yang D ya. Oke. Aman ya teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Kalau aman kita lanjut ke kuis hari ini. Di UTBK teksnya juga sepanjang ini kah? Iya, sepanjang ini teksnya. Biasanya 3 sampai 4, ada yang 5 juga, 5 paragraf. Banyak kok, memang panjang. Oke, aman kah teman-teman? Kalau udah aman, aku bakalan share kuisnya. Oke, aku izin stop share ya. Oke. Kuisnya ada di kolom chat ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Kalau ada kendala atau udah beres, berkabar aja ya di kolom chat.
Wih, udah ada yang beres nih 3 orang nih. Keren-keren. Yang lain ditunggu ya. Wih, udah banyak nih yang udah beres. Keren. Yuk, sambil menunggu yang masih ngerjain, boleh dong pada on cam kita dokum dulu ya sebelum ditutup nih. Yuk, boleh siap-siap dulu yang belum dikerudung. Boleh nih pakai kerudungnya dulu, kita dokum dulu ya, teman-teman. Ah, ih, 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 ih. Bentar ya, kita tunggu dulu nih yang lain. Mana nih? Yuk, boleh dong pada on cam Ahmad, Ai, Kalista, Fahmi, Enin, Amel, Jura, yuk, Kamel. Mana nih? Oke, sebelum aku tutup nih, mungkin dari Kak Alfi mau ada yang, oke Kamil, ada yang mau sampaikan terlebih dahulu nggak Kak nih? Atau udah cukup dari Kakak? Kalau Kak Alfi, Oh, Kak, dari dari Kakak udah cukup atau ada yang mau sampaikan lagi Kak? dari aku udah cukup, Kak. Oke, makasih banyak Kak Alfi atas pemateriannya. Marilah teman-teman mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelas tutorial ini sudah berjalan gitu ya, sudah selesai. Besok kita bertemu lagi. Untuk yang belum beres, kuisnya boleh diselesaikan gitu ya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita dokum ya. Bentar ya, ditahan teman-teman. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Ini ada slide 3, ada. Bentar, slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak teman-teman. K21, K26, makasih banyak ya udah join nih di K20. Jangan lupa ya teman-teman, presensinya diisi, absennya diisi gitu ya. Eh, Selamat istirahat teman-teman. Kita besok bertemu lagi ya. Oke, sama-sama.
Aku tutup ya teman-teman Zoom-nya. Selamat istirahat teman-teman.